Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai proses pemulangan hingga penanganan perkaranya, setelah ini kami persilahkan Direktur Reserse PPA PPO untuk menyampaikan. Kepada Ibu Dir kami persilahkan. Terima kasih Kasubag Bid Penmas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dir Wasendak, KP2MI, kemudian Kepala BP3MI wilayah Jawa Barat. Kemudian hadir di sini Bapak Wadir dari Ditreskrim dan juga dari Ditres PPA PPO, serta Kasubdit 3 yang membidangi masalah penanganan TPPO, dan juga Kasubdit di penyidik yang menangani perkara di Krim Kami akan menyampaikan kegiatan prosesi pemulangan yang mana dalam kegiatan penanganan kasus sebelumnya sudah dilakukan rilis. Ada 2 pelaku yang sudah diamankan, sudah ditangani. Nah, ini dari proses kegiatan penegakan hukum, ternyata korban masih ada di negara Libya, sehingga ada prosesi kegiatan penyelamatan terhadap korban dengan adanya bantuan ya, kerjasama G2G ya, kita dengan pemerintahan, kemudian peran daripada Kementerian Luar Negeri, kemudian ada peran dari Kementerian KP2MI, dan keterpaduan penanganan kasus PMI kita yang dipekerjakan di luar negeri ini bersama-sama dengan BP3MI Jawa Barat. Ada 3 korban ya, tadi sudah disebutkan, korban atas nama NAR, SS, dan juga NKR. Nah, mereka ini sudah dewasa, 3-tiganya perempuan. Mereka mengalami eksploitasi secara ekonomi karena ditempatkan di negara yang bukan menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia, karena di sana ada ketentuan keputusan Menaker RI terkait dengan moratorium di Libya. Kemudian dari ketiganya baru tadi malam ya dijemput bersama-sama Polda Metro Jaya di sini dari kolaborasi ya, keterpaduan dari Direktorat Krim dan juga Direktorat PPA, kita sama-sama melakukan upaya penanganan, kemudian penyelamatan terhadap korban. Dari ketiga korban tersebut saat ini dalam penanganan intensif. Begitu pulang mereka langsung diberikan tindakan pemeriksaan secara medis, ya. Kemudian nanti akan berjalan pemberian penguatan dan juga asesmen terkait dengan secara psikis untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik. Secara kesehatan ditemukan adanya sakit medis ya, mungkin karena ketidakteraturan jam kerja, kemudian asupan makanan yang mereka terima, istirahat, sehingga mengakibatkan ada permasalahan terkait dengan lambung ya, ulu hati yang dirasakan sakit. Namun masih bisa ditangani oleh tim dari Bidokes Polda Metro Jaya. Kemudian selain itu Bapak Ibu sekalian, setelah ini akan diberikan tindak lanjut penanganan terhadap para korban karena kita melihat adanya beberapa ketentuan di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2027 ya, hak-hak terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, antara lain adalah bagaimana akan ada identifikasi dan juga penanganan, kemudian ada pemberian informasi dan akan diberikan pembantuan pelindungan secara hukum, karena setelah ini nanti korban akan dipulangkan ke daerah masing-masing dalam proses yang kita sebut dengan reintegrasi bersama-sama dengan tim dari BP3MI akan dipulangkan ke daerah asalnya. Nah, ini sebagai salah satu bentuk wujud keterpaduan penanganan kita dan memastikan bahwa korban akan tiba dan juga diberikan pelindungan untuk menjamin keselamatannya. Kemudian setelah itu dalam prosesi penanganan ini Bapak Ibu sekalian terjadi proses pemberian hak korban antara lain dengan menempatkan di rumah aman. Nah, nanti dalam prosesi pemulangan pun akan kita pastikan ya, akan kita kawal untuk menjamin keselamatan yang bersangkutan. Mengingat proses pemberangkatan mereka ini tidak melibatkan P3MI, jadi ini murni jaringan sindikat perdagangan orang yang sengaja merekrut dan menempatkan orang tidak sesuai dengan ketentuan karena mereka sama sekali tidak memiliki izin atau tadi di bawah naungan P3MI ketika memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri.
Kemudian berikutnya kita juga akan melakukan upaya pemberian hak korban dalam bentuk pengajuan restitusi kepada korban, nanti akan dibebankan kepada pelaku. Kemudian juga akan ada upaya pemberian kompensasi, ini semua diatur di ketentuan yang ada. Kemudian setelah itu kita akan mengungkap keseluruhan daripada sindikat atau jaringan pemberangkatan pekerja migran Indonesia atau warga negara kita secara ilegal di luar negeri. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tindak lanjut penanganan kasusnya sendiri, selain ditangani di Ditreskrim Polda Metro Jaya, di Ditres PPA PPO juga kita menerima informasi pelaporan juga, karena setelah adanya pengungkapan ini maka banyak keluarga korban yang berhasil mendapatkan informasi bahwa keluarganya ditempatkan di negara yang bukan merupakan penempatan PMI. Mereka banyak yang membuat pengaduan. Nah, ini akan kita tindak lanjuti untuk segera kita ungkap, dan juga kita akan melakukan kegiatan pengembangan ya untuk menemukan sindikat atau jaringan-jaringan perdagangan orang lainnya. Dalam perkara ini penyidik sudah menetapkan 2 orang tersangka yang diduga turut berperan untuk melakukan perekrutan, penampungan, kemudian pemberangkatan dan memperoleh keuntungan dari pengiriman korban secara ilegal, dan penyidik melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pelaku-pelaku lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Negara hadir tidak hanya menyelamatkan warga negara Indonesia kita, tetapi juga memastikan bahwa pelaku akan kita proses secara hukum. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran-tawaran pekerjaan di luar negeri ya, dengan janji-janji gaji yang tinggi tapi tanpa melalui prosedur yang sah. Masyarakat diharapkan memastikan legalitas daripada perusahaan yang akan menempatkan serta menggunakan jalur penempatan pekerja migran Indonesia yang resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila menemukan adanya dugaan perekrutan pekerja migran secara ilegal atau indikasi tindak pidana orang, maka kami masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian. 10 kami di Direktorat Reserse PPA PPO juga mengelola pengaduan online melalui Laporbu. Kemudian kiranya dari himbauan ini akan menjadi upaya kita untuk konsisten dan berkomitmen untuk memberantas perdagangan orang. Demikian materi pers yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Kasubdit Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.